Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Bilqis Siti Zahra. Saya di sini berperan sebagai komunikator dan perkenalkan rekan saya. Saya Mita Anggriana, di sini saya sebagai komunikan dan kami di sini akan membahas topik pembicaraan mengenai pekerja seks komersial atau biasa kita sebut sebagai PSK. Lagi pandemi seperti ini, ada aja ya orang-orang yang masih mencari uang dengan cara instan, seperti contohnya orang yang sering menjajakan diri di pinggir jalan. Iya ya, padahal kan seharusnya lagi situasi seperti ini, orang-orang harus menjaga jarak dan mengurangi aktivitas yang berdekatan dengan orang lain. Menurut Anda, PSK itu apa sih? PSK itu menurut sumber yang sudah saya baca dan pahami, PSK itu adalah orang-orang yang melakukan kegiatan seks di luar nikah dengan jalan memperjualbelikan tubuh dan kehormatan kepada orang lain. Nah, hal itu dilakukan demi uang dan dijadikan sebagai sumber pendapatan. Nah, kalau menurut Anda, biasanya orang-orang PSK ini memiliki perkiraan usia berapa ya? Biasanya PSK itu dilakukan oleh orang-orang dewasa, sekitar 20-40 tahunan bukan? Tetapi saat ini ternyata banyak anak di bawah umur yang juga ikut masuk ke dalam lingkungan seperti itu. Ngeri dan miris juga ya, anak-anak di bawah umur melakukan hal tersebut. Seharusnya anak-anak di bawah umur itu kan bisa melakukan hal-hal yang dan kegiatan yang lebih baik lagi. Iya ya, sangat disayangkan sekali. Biasanya hal yang menyebabkan mereka seperti itu kenapa ya? Biasanya sih sudah jelas karena faktor ekonomi dan saya baca juga, nah, banyak juga penyebab lainnya itu seperti mereka tuh terjebak dan dimanfaatkan oleh mucikari sehingga karena takut dengan anggapan masyarakat, maka sekalian saja mereka menjadi PSK. Terus ada juga PSK yang sudah merasa nyaman dan malas untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Dan faktor keluarga pun bisa jadi pemicu mereka untuk melakukan hal tersebut karena mereka memilih lingkungan yang salah. Bisa juga karena tidak memiliki pendidikan dan pengetahuan sehingga menimbulkan ketidakmampuan diri dalam mengikuti arus perkembangan sosial di segala bidang. Oh, begitu. Banyak juga ya penyebabnya, apalagi sangat disayangkan bagi mereka yang tidak memiliki pendidikan dan pengetahuan bahwa menjadi PSK itu sangat berbahaya. Ditambah hal ini merupakan hal yang bertentangan oleh norma dan nilai dalam masyarakat. Hal itu juga berpengaruh untuk terhadap stigma masyarakat kepada mereka. Oh iya, dari pengalaman saya mau cerita sedikit ya. Jadi, Iya. saya pernah melihat mereka menjelang maghrib sudah mulai Hmm. menjajahkan dirinya, sedang berdiri di depan atau di tempat mereka biasa melakukan prostitusi tersebut, dan tempat itu berada di wilayah bawah jembatan Kalimalang. Kalau di daerah Anda, apakah ada yang seperti itu? Oh, begitu. Di daerah saya ada, tepatnya di pinggir jalan dekat Pasar Baru. Mereka tuh mulai menjajakan dirinya itu di jam 10 malam. Karena saya pernah melewatinya pada jam itu. Walaupun keadaan hujan pun, mereka tetap berdiri di situ dengan pakaian yang sangat minim. Oh, ternyata seperti itu. Miris sekali ya. Dampak PSK bagi lingkungan ini pasti sangat berpengaruh. Kira-kira seperti apa ya? Karena masalah PSK ini termasuk ke masalah sosial patologis, masalah PSK ini menjadi penyakit sosial yang sulit dipecahkan dan juga bisa meresahkan masyarakat sekitar.
Nah, dampak yang ditimbulkan itu adalah PSK ini dapat menurunkan nilai moral, susila, hukum, dan agama. Dan melihat kondisi seperti ini, maka benar jika dikatakan PSK itu adalah perilaku menyimpang yang menentang norma-norma di masyarakat. Nah, ada pun dampak lainnya juga terhadap kesehatan mereka sendiri gitu. Tidak bisa dipungkiri kan dengan adanya seks bebas itu bakal terjadi menimbulkan penyakit kelamin yang menular yang sering disebut HIV dan AIDS karena sering berganti-gantinya pasangan penyebab utama munculnya penyakit tersebut. Wah, membahayakan sekali. Membayangkannya saja sangat sudah bikin negatif terhadap masyarakat di sekitarnya. Kenapa ya mereka-mereka tetap melakukan hal itu padahal penyakit HIV atau AIDS ini kan sangat berbahaya. Iya benar, seperti sudah saya bahas tadi, dengan minimnya pendidikan dan pengetahuan itu, mereka jadi tidak tahu dampak seperti apa yang ditimbulkan terhadap kesehatan mereka. Nah, namun ada juga dari mereka yang sudah mengetahui dampaknya, tapi terpaksa melakukan hal itu demi mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, sebenarnya petugas Trantip itu beberapa kali udah melakukan razia terhadap PSK-PSK itu yang sering terlihat di pinggir jalan. Nah, lalu mengirimnya ke panti-panti sosial, tetapi hal ini tuh tidak membuat jerak para PSK, bahkan jumlahnya makin bertambah. Selain itu, pemerintah kurang serius dan tegas menangani masalah ini. Terbukti raja-raja yang bertujuan untuk mengurangi PSK itu tidak berhasil. Nah, oleh sebab itu, masalah PSK ini menjadi masalah patologis yang sulit dipecahkan. Karena mereka tuh akan mencari tempat yang lain lagi jika tempat yang biasa mereka pakai itu sudah ditutup. Jadi, segitu saja pembicaraan kami mengenai permasalahan sosial dengan topik pembahasan masalah PSK. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya Bilkis Siti Zahra. Dan saya Mita Anggriana. Kami berharap topik pembicaraan ini dapat menambah ilmu serta pengetahuan kita semua. Terima kasih. Kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dadah. Dadah.